Pemirsa, heboh tagar kabur aja dulu, dan langsung saja kita bahas bersama dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Saya manggilnya Mas Menteri nih, lebih enak nih. Mas Abdul Karding di studio juga sudah bergabung bersama kita. Ada psikolog Mbak Novita Tandri. Sehat Mbak Novita? Siap, sehat, nggak kabur. Oh, nggak kabur. Tetap di sini. Kita langsung ke Mas Menteri terlebih dahulu melihat fenomena kabur aja dulu yang dalam 1-2 pekan ini ramai sekali diperbincangkan. Bukan hanya narasi, tapi mereka juga mengambil aksi. Mereka betul-betul kabur ke luar negeri untuk hidup yang lebih baik, Mas Menteri. Ya, jadi yang pertama bahwa isu kabur aja dulu, sebagai pemerintah kita harus melihat ini sebagai sesuatu masukan, sesuatu kritik bagi kita untuk membangun yang lebih baik ke depan, terutama kegelisahan soal pekerjaan dan penghasilan, dan tentu kenyamanan yang lain yang mungkin mereka bisa terima di luar negeri. Nah, saya sih melihatnya positif aja, cuma memang harus dipahami bahwa kami sebagai menteri setelah melihat data yang ada bahwa di luar negeri pun juga tidak gampang untuk begitu saja tinggal di luar negeri. Oleh karena itu, Kementerian P2MI mencoba memberikan satu alternatif solusi ya, bahwa kalau mau kabur boleh, silakan, karena itu hak. Tetapi menurut saya yang paling penting kita menyiapkan diri kita agar dalam tanda petik kita kabur ini, di sana kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun juga bermanfaat untuk negara tersebut dan juga negara kita. Apa yang saya sebut tadi itu adalah kita akan menyiapkan, karena kita memang punya program, sekalian teman-teman bekerja aja di luar negeri. Karena kalau bekerja di luar negeri memang itu akan sangat positif dan sangat baik. Satu, kalau bekerja di luar negeri itu kita melakukan apa yang disebut transfer of skill dan transfer of knowledge. Yang kedua, penghasilannya jauh lebih baik. Misalnya perawat di Indonesia mungkin hanya dengan UMP, kalau di luar negeri bisa dengan gaji 20 juta sampai 30 juta bahkan lebih. Nah, jadi menurut saya kita arahkan tagar ini menjadi kerja aja di luar negeri gitu. Nah, kalau kita kerja maka kita harus menyiapkan yang pertama skillnya, bahasanya, dan juga mentalnya. Karena di negara orang itu kalau kita nggak punya skill, itu akan jadi, saya kira akan lebih besar masalahnya ketimbang di dalam negeri. Nah, jadi Kementerian P2MI akan senang kalau kemudian nanti teman-teman, anak-anak generasi muda, Gen Z dan lain sebagainya ini, kalau mau kita salurkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang produktif, lalu kita kirim ke negara yang memang kira-kira mereka mau kemana. Jadi itu yang bisa kita lakukan untuk merespon, memitigasi hal-hal tersebut. Baik, Mas Menteri. Yang kedua, memang halo? Baik. Yang kedua, saya sendiri berpendapat bahwa tagar kabur ke luar negeri ini harus dilihat sebagai sesuatu yang positif bagi pemerintah. Paling tidak sistem pendidikan kita, yang kedua juga sistem doktrinasi ideologi kita terhadap kecintaan terhadap negara dan pembenahan dalam pembangunan ini kita lakukan. Pemerintahan Prabowo, Pak Prabowo sendiri concern dan sangat concern terhadap upaya penempatan tenaga kerja skill ke luar negeri. Dan oleh karena itu mengapa didirikan Kementerian P2MI? Karena kita ingin solusi 7,4 juta pengangguran Indonesia itu salah satunya adalah menempatkan masyarakat kita untuk bekerja di luar negeri. Oke, poin yang kita tangkap, kita boleh ke Mbak Novita. Anda melihat ini hanya sekedar aspirasi atau memang sudah frustasi anak-anak muda kita? Susahnya nyari kerja di Indonesia, Mbak Novita.
Bisa kedua-duanya juga ya, tapi saya kalau melihat sini kan hashtagnya adalah kabur aja dulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ada 3 makna nih. Makna secara fisik kabur berarti keluar secara fisik untuk sementara sebagai bentuk pelarian. Atau yang kedua secara psikologis menghindari masalah. Yang ketiga sebagai kiasan bahwa saya tidak betah di posisi kondisi sekarang, saya ingin keluar untuk sementara. Nah, kalau dilihat katanya kabur aja lalu dulu berarti sementara, temporary. Lebih banyak makna yang negatif. Kalau saya kaitkan dengan coping mechanism seseorang untuk stres, merasa jenuh, merasa bosan gitu ya. Misalnya Mas Andromeda gitu, bosan tiap hari harus live seperti ini, on air seperti ini dan ini keluar dari situasi ini. Tetapi untuk sementara itu berarti relax untuk santai. Nah bicara tadi kalau kita kaitkan peluang untuk di luar negeri tentunya ada, tetapi juga harus dilihat ada resiko di sana. Saya kebetulan memang produk yang sekolah di luar negeri. Jadi S1, S2 sekolah di luar negeri lalu pulang ke Indonesia. Resiko dan tantangannya luar biasa. Tadi Mas Menteri sudah menjelaskan bahwa kalau tidak punya skills berarti keterampilan hidup, skills for life, nggak ada di situ. Lalu yang kedua kita bicara resiliensi. Berarti kita bicara daya juang. Hidup di dunia orang, di negara orang, kita bicara ada 4 musim di sana. Kita yang terbiasa dengan 2 musim, panas dan banjir. Dan hujan misalnya. Tropical country, lalu masuk yang 4 musim, di mana ada musim dingin di sana. Dan nggak main-main kita bicara musim dingin. Bagaimana resiliensi ini tuh harus digempur bahwa kita harus bertahan di musim dingin ini. Kebayang kalau skills tidak ada, resiliensi tidak ada, latar belakang pendidikan tidak ada persiapan, kita akan beradaptasi satu tadi dengan musim, kedua dengan sosial. Dan di luar negeri, kita bicara Eropa dan Amerika, itu ada juga yang disebut dengan rasis dan diskriminasi. Dan kalau kita tidak mempersiapkan diri menghadapi ini, kalau kita di sini mungkin dengan mudahnya sebagai mayoritas, ke sana kita bisa menjadi minoritas. Jadi persiapan ini tidak menjadikan melarikan diri untuk sementara, tetapi apa yang kita persiapkan sehingga waktu di sana betul-betul kita bisa bertahan hidup. Mungkin hashtagnya merantau aja dulu kali ya daripada kabur. Karena kalau dilihat anak-anak saya juga kebetulan yang pertama itu di Sydney S1 S2, yang kedua juga sebagai psikolog, dia juga di Amerika selama hampir 8 tahun, kedua-duanya pulang ke Indonesia. Enak betul mendapatkan pengalaman bagaimana hidup sendiri, kemandirian. Juga pasti kan lebih gede ya Mbak? Salary-nya tinggi, tapi juga jangan lupa living cost di sana juga tinggi. Mas Andromeda, tinggi juga. Jadi kelihatannya gajinya misalnya 150 juta, 200 juta per bulan kerja misalnya sebagai psikolog di mental hospital. Berapa Mbak? Per bulan lebih 200 juta. Wow, 200 juta sebulan? Betul. Di luar negeri? Betul. Tetapi sewa apartemennya aja sekitar 40 juta. Untuk living cost-nya aja dengan semuanya sekitar 50 juta. Jadi jatuh-jatuhnya pun yang bisa di-save sekitar 20-30%. Kehidupannya benar-benar masih average, tidak dalam berlebihan. Jangan melihat nilainya, tapi harus melihat di state mana, misalnya kalau itu di Amerika. Semakin besar kotanya, living cost-nya semakin tinggi. Jadi buat saya baik untuk merantau ke negara orang, mendapatkan pengalaman di sana, tapi harus dengan persiapan yang matang. Baik, kita ke Mas Menteri, kami juga ingin tahu persiapannya matang, harus punya daya juang kalau kata Mbak Novita. Gak mungkin modal nekat mau ke luar negeri. Gak bisa dengan bondo. Tapi gak bisa dengan bondo. Gak bisa modal nekat ya Mbak. Betul. Tapi bagaimana dengan kebijakan, fasilitas yang disiapkan negara agar mereka ini tidak lupa sama Indonesia ketika sudah mendapatkan ilmu di luar negeri. Sesaat lagi Mas Menteri, kita kembali di Kabar Petang.